Aku terbangun dengan keringat dingin membasahi punggungku, jantung berdegup kencang seperti drum perang. Di kamar hotel mewah di pusat Jakarta, cahaya neon dari luar jendela menyusup masuk, menerangi wajahnya yang tenang di sampingku. Rara, magang lucu yang selalu tersenyum di kantor, kini tidur lelap setelah pelukan yang seharusnya tak pernah terjadi, pelukan yang membuatku mempertanyakan segala yang kupercaya selama ini. Pagi itu dimulai seperti biasa. Aku, Nadia, manajer senior di sebuah perusahaan periklanan terkemuka di Sudirman, sibuk dengan rapat pagi. Keluargaku, orang tua konserati di Bandung, selalu menekankan nilai-nilai tradisional, pernikahan dengan pria baik, anak-anak, dan kehidupan yang senormal. Aku sudah 32 tahun belum menikah, tapi aku bahagia dengan karirku. Sampai Rara muncul sebagai magang baru 3 bulan lalu. Dia 24 tahun, res graduate dari UI, dengan senyum yang selalu mencerahkan ruangan. Aku pikir dia hanya anak magang biasa, polos dan antusias. Tapi hari itu, saat kami bekerja lembur untuk proyek besar, sesuatu berubah. "Bu Nadia, boleh saya tanya sesuatu?" katanya pelan, matanya yang coklat itu memandangku dengan intensitas yang tak biasa. Aku mengangguk sambil menatap layar komputer. Apa Bu Nadia pernah merasa terjebak dalam ekspektasi orang lain? Pertanyaannya menggantung di udara kantor yang sepi. Aku tertawa kecil, tapi hati kecilku bergetar. Kami mulai berbicara, dari pekerjaan ke kehidupan pribadi. Rara cerita tentang keluarganya di Surabaya, ayahnya yang tegas, ibunya yang religius, dan bagaimana dia selalu merasa berbeda. Malam semakin larut, hujan deras mengguyur Jakarta. Kami memesan makanan, duduk di sofa ruang istirahat. Rara mendekat, tangannya menyentuh lenganku secara tak sengaja, atau begitu kukira. "Bu, saya suka perempuan," bisiknya tiba-tiba, suaranya gemetar. Aku membekuk. Kata-kata itu seperti petir di telingaku. Di Indonesia, di mana masyarakat masih penuh prasangka terhadap pengakuan seperti itu bisa menghancurkan hidup seseorang. Tapi matanya, penuh kerentanan, membuatku tak bisa marah. Malah, aku merasa ada sesuatu yang bangkit di dalamku, sesuatu yang selama ini kutekan. Aku ingat masa kecilku, saat aku lebih suka bermain dengan sepupu perempuan daripada laki-laki. Tapi orang tua bilang itu ase saja. Saat kuliah, aku pernah dekat dengan teman sekamar, tapi aku mundur karena takut. Sekarang di depan Rara, semua itu kembali. "Kenapa cerita ke saya?" tanyaku, suara serak. Dia tersenyum pilu. "Karena saya lihat Bu Nadia juga. Seperti saya. Sendirian di tengah keramaian." Kata-katanya menusuk. Aku menyangkal, tapi hati tahu itu benar. Kami berbicara berjam-jam. Rara cerita tentang pacar pertamanya di kampus, bagaimana mereka harus sembunyi-sembunyi, dan akhirnya putus karena tekanan keluarga. Aku cerita tentang tunanganku dulu, yang kutinggalkan karena tak ada rasa. Hujan tak kunjung reda, dan entah bagaimana, kami berpelukan. Bukan pelukan biasa, tapi yang penuh emosi, seperti menemukan bagian diri yang hilang. Aku merasa hangat, aman, tapi juga ketakutan. Apa yang kulakukan? Ini bisa menghancurkan karirku, keluargaku. Pagi berikutnya, aku bangun di hotel. Ya, kami akhirnya ke sana karena taksi tak bisa lewat banjir. Bukan apa-apa yang vulgar, hanya tidur setelah lelah bicara. Tapi pelukan itu mengubah segalanya. Aku lihat ponselku, pesan dari ibu, kapan pulang ke Bandung. Ada calon bagus nih. Aku tersenyum getir. Bagaimana aku jelaskan ini? Di kantor, semuanya terasa berbeda. Rara datang dengan senyum biasa, tapi matanya berkata lain. Kami menghindari kontak mata sepanjang hari. Tapi saat makan siang, dia menyusulku ke pantry. "Bu, kalau kemarin." Aku potong. "Jangan bicara di sini. Kami sepakat bertemu setelah jam kerja, di kai kecil di Tamrin."
Ikae, suasana tegang. Saya tak bisa berhenti memikirkan Bu Nadia, katanya langsung. Aku gelengkan kepala. Ini salah. Kita beda usia, beda posisi. Dan masyarakat kita tak terima. Tapi dia tak mundur. Bu, hidup ini singkat. Saya sudah capek sembunyi. Debat kami memanas. Aku cerita tentang kakakku yang diusir keluarga karena rumor serupa. Dia balas dengan cerita temannya yang bunuh diri karena depresi. Akhirnya, aku setuju mencoba, tapi diam-diam kami mulai bertemu di luar kantor, jalan-jalan di taman, makan malam di tempat tersembunyi. Setiap pertemuan, aku merasa lebih hidup, tapi juga lebih takut. Apa kalau ketahuan? Karirku tamat. Keluarga. Mereka akan hancur. 2 minggu berlalu, hubungan kami semakin dalam. Rara pindah ke apartemen kecil di Kemang dan aku sering ke sana. Kami bicara tentang mimpi, dia ingin jadi desainer independen, aku ingin pensiun dini dan trailing. Tapi realitas menampar. Suatu hari, bosku panggil. Nadia, ada rumor aneh tentang kamu dan magang itu. Jantungku hampir copot. Aku sangkal, tapi dia lihat mataku. Hati-hati, ini perusahaan konserati. Malam itu aku marah ke Rara. Kamu ceroboh. Siapa yang lihat kita? Dia nangis. Ma, Bu. Tapi saya tak tahan sembunyi terus. Kami bertengkar hebat. Aku bilang ini harus berakhir. Tapi saat dia peluk aku lagi, pertahananku runtuh. Kami sepakat lebih hati-hati. Tapi masalah baru muncul, keluargaku. Ibu telepon suruh pulang ke Bandung untuk lebaran. Bawa pacar, Nad. Umurmu sudah kepala 3. Aku bohong bilang sibuk. Tapi ayah curiga datang ke Jakarta tiba-tiba. Dia datang ke kantor, lihat Rara bicara denganku. Siapa gadis itu? Kelihatan dekat sekali. Aku gelagapan. Malamnya, di makan malam keluarga, ayah tanya langsung. Kamu lesbian ya? Kata itu seperti cambuk. Aku menyangkal keras. Tapi hati sakit. Pulang ke apartemen Rara, aku cerita semuanya. Dia peluk aku, bisik kita kuat bersama. Tapi aku ragu. Apa ini benar? Masyarakat Indonesia masih anggap LGBTQ sebagai penyakit dosa. Berita tentang raya diskriminasi selalu ada. Klimaks pertama datang saat proyek besar selesai. Perusahaan adakan pesta di hotel. Rara datang cantik, tapi kami jaga jarak. Tapi alkohol mengalir, dan entah bagaimana, kami berdua di balkon. Saya cinta Bu Nadia, katanya. Aku terpana. Sebelum aku jawab, rekan kerjaku muncul, lihat kami dekat. Besoknya, gosip merebak. Bos panggil lagi. Nadia, ini serius. Klien kita religius, tak suka kontroversi. Aku diminta pilih, karir atau Rara. Aku pilih karir, suruh Rara mundur dari magang. Dia hancur. Bu, kamu pengecut, teriaknya. Kami putus. Tapi malam itu aku tak bisa tidur. Aku sadar, tanpa dia, hidupku kosong. Aku telepon, minta maaf. Kami balik, tapi kali ini aku yang inisiasi. Aku bilang ke Rara, kita harus lawan ini. Tapi bagaimana? Kami mulai cari komunitas LGBTQ di Jakarta, diam-diam. Suatu hari, Rara dapat telepon dari ibunya. Pulang, Ra. Ada yang mau lamar kamu. Rara tolak, tapi ibu marah. Kamu gila. Ini demi masa depanmu. Rara cerita ke aku, kami debat lagi. Aku tak mau kawin paksa, katanya. Aku dukung tapi takut konsekuensi. Akhirnya, Rara pulang ke Surabaya. Aku ikut pura-pura urusan bisnis. Di sana aku lihat keluarganya, ayah tegas, ibu penyayang tapi buta. Saat makan malam, calon suami datang. Rara gelisah. Aku sembunyi di hotel, tunggu kabar.
Malam itu, Rara kabur ke hotelku. Aku bilang ke mereka aku suka perempuan. Aku shock. Kamu gila. Keluarganya marah besar, usir dia. Rara nangis di pelukanku. Ini harga yang harus kubayar. Aku peluk dia erat, tapi hati berat. Apa selanjutnya? Kembali ke Jakarta, Rara tinggal denganku sementara. Tapi masalah menumpuk. Dia kehilangan dukungan keluarga, aku kehilangan promosi di kantor. Gosip makin kencang, rekan kerja mulai jaga jarak. Suatu hari, aku dapat email anonim, lesbian seperti kalian tak pantas di sini. Aku takut, tapi Rara bilang, kita harus kuat. Kami mulai terapi, cari psikolog yang paham isu. Dokter bilang konflik internal kami besar, aku dengan rasa bersalah terhadap keluarga, Rara dengan trauma penolakan. Sesi demi sesi, kami gali lebih dalam. Aku ingat saat kecil, ayah bilang perempuan harus begini begitu. Rara cerita tentang bullying di sekolah karena tomboy. Tapi masyarakat tak berhenti. Saat kami jalan di mal, ada yang bisik-bisik. Lihat tuh, lesbian. Rara pegang tanganku erat, tapi aku lepas. Ma, takut. Dia kecewa. Kapan kamu berani, Bu? Klimaks kedua, ibuku datang ke Jakarta. Dia dengar rumor dari saudara. Nadia, benar kamu. Seperti itu. Aku tak bisa bohong lagi. Ya, Bu. Aku cinta Rara. Ibu nangis, bilang aku dosa, hancurkan nama keluarga. Ayahmu sakit jantung gara-gara ini. Debat panjang, ibu suruh pilih, keluarga atau Rara. Aku pilih Rara, tapi hati terbelah. Ibu pulang dengan marah. Malam itu aku minum banyak, marah ke Rara. Ini salahmu. Hidupku rusak. Rara pergi, tinggalkan catatan, Ma, kalau aku bawa masalah. Selamat tinggal. Aku panik, cari dia se-Jakarta. Akhirnya temukan di stasiun, mau pulang ke Surabaya. Jangan pergi, pintaku. Kami peluk di tengah keramaian, tak peduli tatapan orang. Kita lawan bersama, kataku. Tapi tantangan baru, Rara dapat pekerjaan baru, tapi bosnya homofobik. Dia dibully di kantor. Aku dukung, tapi aku sendiri dipecat. Alasan Asiansi, kata bos, tapi aku tahu sebabnya. Kami jatuh miskin, pindah ke apartemen kecil. Di tengah kesulitan, cinta kami tumbuh. Kami gabung komunitas online, cerita pengalaman. Tapi ada pengkhianatan, teman Rara bocorkan cerita kami ke media sosial. Viral. Manajer periklanan terlibat skandal. Keluargaku marah besar, ayah tak mau bicara. Rara hancur, salahkan diri. Mungkin kita sebaiknya putus. Tapi aku tolak. Ini ujian. Kami putuskan pindah ke Bali, mulai baru. Tapi sebelum itu ada konfrontasi akhir dengan keluargaku. Aku pulang ke Bandung. Ayah duduk diam, ibu nangis. Kenapa, Nad? Kami besarkan kamu benar. Aku jelaskan ini aku yang sebenarnya. Tolong pahami. Debat sengit, ayah bilang aku bukan anaknya lagi. Aku pergi dengan hati remuk. Di Bali, kami mulai hidup baru. Rara buka usaha kecil desain grais, aku relance. Hidup sederhana, tapi bebas. Tapi masa lalu menghantui. Rara sering mimpi buruk, bangun nangis. Aku juga ingat wajah ayah. Suatu hari, surat dari ibu, ayah sakit, pulanglah. Aku ragu. Rara dorong, pergi, Bu. Ini kesempatan. Aku pulang sendirian. Di rumah sakit, ayah lemah. Nadia, bisiknya. Kami bicara hati ke hati. Aku takut kehilanganmu, katanya. Aku nangis, aku tetap anakmu. Tapi saat sehat, ayah tolak Rara. Jangan bawa dia ke sini. Konflik kembali. Aku pilih tinggal di Bandung sementara, bantu ayah. Rara paham, tapi hubungan kami renggang.
Telepon jarang, dia bilang sibuk. Kembali ke Bali, aku temukan Rara dekat dengan teman baru, seorang perempuan di komunitas. Cemburu membara. Siapa dia, tanyaku. Rara bilang hanya teman, tapi aku tak percaya. Kami bertengkar hebat. Kamu tinggalkan aku demi keluarga, teriaknya. Pengkhianatan terungkap, Rara cium teman itu saat aku pergi. Ma, aku kesepian, katanya. Dunia runtuh. Aku pergi, tinggalkan Bali. Kembali ke Jakarta sendirian. Bulan berlalu, aku bangun kembali. Dapat pekerjaan baru di perusahaan Progresi. Tapi hati kosong. Suatu hari, Rara datang. Aku salah, Bu. Tolong makan. Aku ragu. Kamu khianati aku. Dia cerita itu hanya sekali karena depresi. Kami coba lagi tapi dengan syarat terbuka. Kami ikut acara Pride diam-diam bicara di forum online. Tapi masyarakat masih keras. Ada ancaman online, kami lapor polisi. Klimaks akhir, keluarga Rara datang ke Jakarta. Ayahnya marah, suruh pulang. Kamu hancurkan keluarga. Rara tolak. Ini hidupku. Ayah pukul dia. Aku lindungi, dapat pukulan juga. Kami lapor, ayah ditahan sementara. Trauma itu membuat kami lebih dekat. Kami putuskan menikah secara simbolis di komunitas. Tapi harga mahal, keluarga putus hubungan, teman hilang, tapi kami punya satu sama lain. Tahun berlalu, kami stabil. Usaha berkembang, kami punya rumah kecil di pinggir Jakarta. Tapi luka lama tak hilang. Aku sering ingat ayah yang kini sakit parah. Aku kunjungi, dia minta maaf. Aku salah, Nad. Hidupmu pilihanmu. Rekonsiliasi lambat tapi mulai. Rara juga ibunya mulai hubungi meski ayah tolak. Kami bantu komunitas jadi mentor bagi yang muda. Tapi tantangan tak berhenti. Undang-undang anti diusulkan, kami demo diam-diam. Suatu hari, Rara sakit. Diagnosis stres kronis. Dokter bilang dia butuh dukungan. Aku sadar semua ini karena perjuangan kami. Aku peluk dia, janji tak pernah tinggalkan. Cerita kami jadi inspirasi bagi banyak orang. Kami tulis buku anonim, bagikan pengalaman. Tapi pertanyaan tetap, apa semua pengorbanan ini worth it? Di akhir perjalanan, aku lihat Rara tersenyum seperti dulu, tapi kini dengan kedalaman. Pelukan pertama itu memang mengubah segalanya, dari kehidupan sempurna yang palsu, ke kebebasan yang penuh luka. Apakah mencintai seseorang yang salah menurut masyarakat selalu berakhir dengan pengorbanan yang tak adil, atau justru itu yang membuat cinta itu nyata?